Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1000 One Piece adalah chapter yang sangat dinantikan oleh para fans, karena tentu di angka cantik itu Bang Oda akan memberikan kejutan. Nah, kira-kira kejutan apa yang akan muncul? Mari kita analisis dalam video ini. Chapter 1000 banyak dibicarakan para fans sebagai chapter kemunculan seorang karakter legenda yang akan membantu Luffy. Hal itu berdasarkan cocok logi dari chapter 50, chapter 100, dan chapter 500. Di mana chapter 50 adalah kemunculan Mihawk yang akhirnya menjadi guru bagi Zoro. Lalu chapter 100 adalah kemunculan Dragon, dan chapter 500 adalah kemunculan Rayleigh. Jadi tentu sangat cocok jika di chapter 1000 ada karakter legenda yang akan membantu Luffy seperti cocok logi di atas. Kami pun menantikan hal itu. Namun menurut kami, karakter baru yang akan muncul belum tentu adalah karakter yang akan membantu Luffy. Mungkin saja sebaliknya, yaitu kemunculan musuh terbesar bajak laut topi jerami yang pernah disinggung Bang Oda dalam acara Jump Fest, yaitu si bajak laut dengan penutup mata. Dan nama yang kuat untuk menggambarkan sosok itu adalah Rocks di Sebek, seorang karakter kuat yang berasal dari masa lalu, mungkin saja akan muncul kembali. Karena memang hilangnya Rocks pada insiden Good Valley masih sangat misterius, di mana tak ada konfirmasi bahwa Rocks telah tewas. Oke lah, itu adalah pendapat-pendapat yang mengandalkan cocok logi tentang kemunculan karakter di chapter 50, chapter 100, dan chapter 500. Selanjutnya kami akan membahas mengenai cerita apa yang mungkin akan disajikan Bang Oda di chapter 1000 nanti. Dan kemungkinan besar cerita itu masih berkaitan dengan arc Wano yang saat ini masih berjalan. Kita mulai analisisnya dari timeline di chapter 994. Dalam hal ini ada beberapa poin cerita yang sedang berjalan, yaitu Kaido versus Samurai Akazaya, lalu anak buah Kaido seperti All-Star dan yang lainnya versus pasukan aliansi, dan yang ketiga Luffy yang masih dalam perjalanan menuju ke atas gunung tengkorak Onigashima. Selanjutnya mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, Kaido versus Samurai Akazaya. Pada pertarungan ini Kaido mulai terlihat unggul, terutama setelah serangannya berhasil melukai Kiku. Lalu keunggulan Kaido juga terlihat dari kepercayaan dirinya yang sudah kembali, tak seperti beberapa chapter yang lalu di mana Kaido terlihat linglung dan bingung tentang tingkat kekuatan para samurai Akazaya. Di chapter 994, Kaido sudah mendapatkan kesimpulan bahwa serangan para samurai Akazaya memang bisa melukai tubuhnya. Namun power yang digunakan masih lemah, tak seperti Oden Kozuki. Lalu selanjutnya menurut kami para samurai Akazaya akan mulai terdesak oleh Kaido. Jadi jika chapter-chapter sebelumnya Kaido dibully, kami rasa mulai chapter 995 para samurai Akazaya lah yang akan dibully oleh Kaido. Dan puncaknya akan terjadi ketika malam bulan purnama berakhir, atau ketika Sulong Neko dan Inu sudah kehabisan tenaga. Saat itu terjadi, tentu kekuatan tempur samurai Akazaya akan berkurang drastis karena Sulong Neko dan Inu memiliki peran yang besar dalam pertarungan ini. Lalu jika mode sulong mereka berakhir, bukan hanya akan kembali ke wujud semula, tetapi mereka juga akan menjadi beban karena tak bisa bertarung lagi. Nah, jika para samurai Akazaya sudah dikalahkan, tentu dibutuhkan penantang lain untuk melawan Kaido. Dan menurut kami di chapter 1000, 8 supernova akan berkumpul di atas gunung tengkorak Onigashima untuk bertarung melawan Kaido. Wah, pastinya seru jika hal ini benar terjadi. Coba kita analisis lebih mendalam. Secara garis besar, saat ini ke-8 supernova terbagi dalam 4 kelompok. Pertama Luffy, lalu Zoro, Drix, dan Appo, kemudian Law, Kid, dan Killer, dan yang terakhir adalah Hawkins. Kita mulai dari Luffy. Di chapter 994, posisi Luffy sudah ada di lantai 1, dan kami rasa sangat mungkin jika di chapter 1000 nanti Luffy sudah sampai di atas. Kemudian apakah Sanji dan Jinbe juga akan bertarung melawan Kaido? Kami rasa tidak. Di sini menurut kami Sanji dan Jinbe hanya akan mengawal Luffy sampai ke atas,
Dan mereka pun kami rasa akan mendapatkan musuh yang berat di lantai 5 nanti, yaitu King. Iya, besar kemungkinan King akan menjadi penghalang terakhir bagi Luffy untuk sampai ke atas. Dan jika hal itu terjadi, maka tugas Jinbe dan Sanji lah untuk menahan King dan membiarkan Luffy sampai ke atas terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua adalah Zoro, Drix, dan Appo. Di chapter 994 mereka sedang berkejar-kejaran, di mana Zoro sedang mengejar Appo untuk mendapatkan vaksin virus Diamond S-nya Queen. Nah, kami rasa Drix juga akan ikut mengejar Appo karena dua alasan. Pertama, Drix memang ingin menghajar Appo, dan yang kedua, Drix ingin membuktikan kesetiaannya kepada pasukan aliansi dengan cara ikut mengejar vaksin untuk menyembuhkan para korban. Lalu selanjutnya kira-kira kemana Appo akan pergi? Iya, menurut kami Appo akan pergi ke atas untuk meminta pertolongan kepada Kaido. Appo yang ada di bawah tentu tak tahu situasi terkini yang terjadi di atas, dan kami rasa otaknya akan berpikir untuk menggiring para pengejarnya ke atas agar mereka semua dihajar oleh Kaido. Lalu mungkinkah Appo malah akan ikut melawan Kaido setelah sampai di atas? Ya, menurut kami mungkin banget, karena Appo tentu tak terima dengan perlakuan Queen yang menjadikan dirinya sebagai umpan. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah Law, Kid, dan Killer. Posisi mereka memang cukup jauh karena ada di aula pertemuan, dan mereka juga sedang sibuk melawan para Kroucho. Namun jika melihat Luffy sudah sampai di atas, tentu Kid yang berdarah panas tak akan membiarkannya begitu saja, mengingat Kid juga memiliki urusan dengan Kaido. Kami rasa dia akan bergegas untuk menyusul Luffy ke atas. Dan beruntungnya Kid, dia sedang bersama dengan Law, yang bisa dengan mudah mengantarkan dia bersama Killer ke atas. Ya, tentu dengan kemampuan Room dan Sables. Kemudian yang terakhir adalah Hawkins. Posisi si tukang sulap ini memang belum terlihat lagi. Terakhir Hawkins muncul ketika Queen dan Hushu menggerebek Drix. Tapi mungkinkah Hawkins akan tiba-tiba muncul di atas dan ikut melawan Kaido? Tentu saja mungkin banget. Masih ingatkah tentang prediksi Hawkins mengenai seseorang yang kemungkinan hidupnya tinggal 1% saja? Nah, menurut kami orang itu mungkin saja adalah Kaido. Dan karena hal itulah Hawkins akan ikut bertarung melawan Kaido. Lalu mengapa Hawkins tak menerima tawaran Drix untuk berkhianat? Ya, tentu saja karena Hawkins sudah tahu bahwa Drix akan digerebek. Makanya ketika itu dia pura-pura nolak. Tapi kami rasa Hawkins memang punya niatan untuk melawan Kaido, seperti para supernova yang lain. Terlebih lagi dia bergabung dengan Kaido karena terpaksa. Nah, sampai di sini seluruh supernova yang ada di Wano sudah berkumpul di atas. Dan di chapter 1000 nanti kami rasa pertarungan mereka bakal dimulai bersamaan dengan dimulainya arc Wano babak ketiga. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!